Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pagi, Pak. Pak. Pagi, Pak. Gimana kabar kalian hari ini? Baik, Pak. Alhamdulillah sehat. Baik. Oke, sebelum memasuki materi, Bapak ingin memberitahu Google Form yang Bapak kirim itu untuk mengisi absen kalian hari ini. Tolong diisi. Udah, Pak. Udah, Pak. Udah, Pak. Nah, ini materi hari ini, prosedur teknik pengoperasian roda gigi lurus. Pada materi hari ini bertujuan untuk mengetahui langkah-langkah dan cara pembuatan roda gigi lurus. Yang pertama itu ada definisi roda gigi lurus. Roda gigi lurus adalah transmisi berupa roda yang memiliki banyak gigi, di mana gigi tersebut lurus dan sejajar dengan tumbuh putar. Dan fungsinya untuk meneruskan gaya dari poros penggerak ke poros yang digerakkan. Dan selanjutnya pengaplikasian roda gigi lurus. Jadi pengaplikasian ini ada di mesin bor, ada mesin bubut, dan motor mobil, dan lain-lain, masih banyak. Ini modul. Modul ini digunakan untuk satuan metris dan satuan modul mm. Yang biasanya tidak dicantumkan modul adalah perbandingan antara diameter jarak antara dengan jumlah gigi. Jadi sebelum memilih pisau fresh itu, kita harus menentukan modul terlebih dahulu. Dan ini rumusnya, M sama dengan D per Z. D itu diameter benda kerja dan Z itu jumlah gigi. Dan selanjutnya ada bagian-bagian utama roda gigi. D, diameter jarak bagi itu yang tengah, yang ada garis khusus, dan ada diameter kepala gigi. Diameter kepala gigi ini yang benda kerjanya. Terus diameter kaki giginya ada jarak antara poros, misalkan ada 2 roda gigi lurus, dan ada jarak kusur antara gigi, lebar gigi, tinggi kepala gigi, dan tebal gigi, jumlah gigi, putaran roda gigi, dan terakhir modul gigi. Ini langkah-langkah dalam pembuatan roda gigi lurus. Yang pertama itu ada penyiapan benda kerja. Kedua, penentuan diameter bahan awal. Ketiga, penyiapan mesin dan alat lainnya. Keempat, pemasangan benda kerja. Kelima, pemilihan pisau fresh. Keenam, pemasangan pisau fresh. Ketujuh, penentuan kedalaman pemotongan. Ke-8, settingan pisau fresh. Ke-9, penentuan pembagian dengan kepala pembagi. Dan yang terakhir, 10, pemotongan gigi. Yang pertama ini, langkah pertama, penyiapan benda kerja. Pengoperasian roda gigi lurus dapat dilakukan pada benda kerja dengan poros menyatu maupun benda kerja tanpa poros. Sebelum kita membuat benda kerjanya, kita harus melihat dioptrik terlebih dahulu menggunakan benda kerja menggunakan poros atau tanpa poros. Dan langkah selanjutnya, penentuan diameter bahan awal. Faktor penting yang tidak boleh dilupakan dalam pembuatan bahan awal roda gigi adalah penentuan ukuran diameter. Penentuan ini ada 2, penentuan untuk diameter bahan awalnya, untuk metrik dan untuk sistem diametral kit. Yang untuk metrik itu jika jumlah gigi dinyatakan dengan Z dan modul dinyatakan dengan M, maka dapat ditentukan beberapa dimensi berikut. Yang pertama itu diameter pitch Z kali M dan adendum 1 kali M. Jadi bahan awalnya Z kali M tambah 2 kali M sama dengan Z plus 2 tambah Z tambah 2 kali M. Untuk sistem diameter pitch ditentukan oleh jumlah gigi dan diametral pitch-nya. Pitch diameternya sama dengan Z per dp itu dp itu diametral pitch-nya. Appendum 1 per dp diametral pitch. Jadi bahan awalnya Z per dp tambah 2 per dp sama dengan Z tambah 2 per dp. Langkah selanjutnya, penyiapan mesin dan alat lainnya. Untuk membuat roda gigi lurus dapat digunakan mesin press horizontal, vertikal, maupun universal. Mesin tersebut harus dilengkapi dengan beberapa kelengkapan antara lain pisau press dengan modul yang sama dengan modul giginya, alat-alat penjepit klem, dan alat-alat pembawa. Alat-alat ukur, jangka sorong, jangka bengkok, pengukur, dan lain-lainnya.
dan ada juga blok gores dan semacamnya. Itu yang diperlukan dalam penyiapan mesin dan alat-alatnya. Oke, langkah selanjutnya pemasangan benda kerja. Dalam pengoperasian roda gigi lurus, pencekam benda kerja dapat dilakukan dengan menjepit benda kerja di antara dua senter kepala pembagi dan kepala lepas yang dilengkapi dengan plat bawah. Dapat pula dilakukan dengan cara benda kerja dijepit dengan cekam tahang 3 yang dipasang pada poros kepala pembagi. Ini di gambar bisa dilihat. Benda kerja ini dijepit, pertama dicekam dulu dengan kepala pembagi dan dijepit dengan kepala lepas agar center. Dan ini pada gambar ini benda kerjanya menggunakan poros bantuan karena benda kerjanya tidak menggunakan poros, benda kerjanya tanpa poros, jadi harus menggunakan poros bantuan. Ini ada bagian kepala pembagi, bagiannya engkol, lengan pembatas ini, dengan pembagi, kunci sunyer, cacing tunggal, lubang tirus, 40 gigi roda cacing, ini utama. Dan ini piringan pembagi. Piringan pembagi adalah bagian kepala pembagi yang berfungsi sebagai pengatur untuk membagi keliling benda kerja menjadi bagian sama besar, untuk membatasi serta mengunci saat pembagian keliling benda kerja. Piring pembagi dilengkapi dengan gunting, batas, dan pen pengunci di piring pembagi. Dan ini ada jumlah lubang piringan pembagi. Sebelum memilih piringan pembagi, kita harus menghitung terlebih dahulu, nanti dijelaskan. Pemilihan pisau fresh, angka selanjutnya ini. Dua faktor harus dipertimbangkan dalam memilih pisau fresh, yaitu ukuran gigi ditentukan dengan sistem metrik atau sistem diametral pitch. Dan yang kedua, bentuk gigi yang digunakan. Jadi sebelum memilih pisau fresh itu kita bisa menggunakan dari bentuk giginya, jumlah giginya. Saat kita mau fresh roda giginya 35, bisa menggunakan dari pisau nomor 3 gitu. Dan langkah selanjutnya pemasangan pisau fresh. Pisau fresh harus dipasang secara mantap pada spindle utama mesin fresh. Kebersihan kerusakan pisau fresh harus diteliti terlebih dahulu sebelum dipasang agar pisau nantinya dapat berputar tanpa adanya gangguan-gangguan. Kesalahan pemasangan pisau dapat berakibat hasil pengoperasian yang tidak sesuai dengan harapan. Untuk pengoperasian roda gigi lurus, pisau fresh dapat dipasangkan pada arbor panjang. Jadi sebelum memasang pisau fresh ke arbor, kita cek dulu nih, rusak, masih kotor atau tidak, agar pas pengoperasian tidak terjadi kesalahan atau hasilnya tidak sesuai dari job set kita. Dan penentuan kedalaman pemotongan. Pada umumnya, kedalaman pemotongan untuk sistem modul dan diameter pitch dapat dihitung sebagai berikut. Yang pertama, sistem modul kedalaman pemotongan 2,25 kali modul. Dan untuk sistem diameter pitch-nya, kedalaman pemotongannya 2,157 per dp. Dan langkah selanjutnya pensettingan pisau fresh. Pemasangan pisau fresh harus tegak lurus terhadap sumbu poros dan sumbu satu garis dengan sumbu benda kerja. Cara men-setting ke dalam pemotongan. Gerakan meja hingga benda kerja yang telah dicekam pada tempat yang akan diset berada pada posisi tengah di bawah pisau. Dan seterusnya tempelkan kertas titik yang telah dibasahi pada permukaan benda kerja. Berikutnya hidupkan mesin hingga pisau fresh berputar dan siap menyayat. Selanjutnya dekatkan benda kerja menuju pisau fresh hingga menyentuh kertas tipis. Selanjutnya, bila pisau telah menyentuh kertas tipis, hentikan mesin dan settinglah ukuran pada angka 0. Selanjutnya, bebaskan benda kerja dengan menggerakkan lurus dan naikkan sesuai kedalaman yang disyaratkan. Dan langkah terakhir, lakukan pemakanan hingga tercapai kedalaman yang ditentukan. Itu langkah pensettingan. Dan selanjutnya ada langkah penentuan pembagian dan kepala pembagi. Penggunaan kepala pembagi ditentukan oleh jumlah gigi yang akan di-fresh. Jadi sebelum memilih piring pembagi, kita hitung terlebih dahulu yang akan digunakan. Ini ada N sama dengan 40 per Z ini perhitungannya. N itu putaran engkol, yaitu jumlah gigi. Misal kita mau membuat roda gigi lurus, jumlah giginya 48, 40 per 48. Dan kita bagi 2 jadi 8 per, jadi 40 sama per 48 ini kita bagi samaannya 8 per 9. 8 itu lubang yang akan diputar oleh engkol, yang 9 itu jumlah seluruh lubangnya. Jadi pada tabel itu lubang 9 tidak ada, kita kalikan terlebih dahulu
atas bawahnya. Jadi 16/18. Jadi 16 ini lubang yang engkola yang harus jengkol, dan 18 ini piringannya. Jadi kita menggunakan piringan B1 yang lubangnya 18. Dan kita putar engkola sebanyak 16 lubang. Selain penentuan putaran tersebut, langkah-langkah penggunaan kepala pembagi paling tidak meliputi hal-hal di bawah ini. Telitilah kelurusan, kesenteran kepala pembagi dan kepala lepas dengan gel indikator dan bantuan mandrel. Selanjutnya, pasang benda kerja di antara dua senter, kencangkan kepala lepas. Selanjutnya, kencangkan dan usahakan backlash tidak terjadi dan mengganggu proses pengapesan. Selanjutnya, hitunglah pembagian dengan kepala pembagi untuk membuat gigi yang ditentukan. Terakhir, kencangkan benda kerja dan siap untuk sayat. Ini langkah terakhir pemotongan gigi. Sayatlah gigi pertama dengan pemakanan otomatis dan aturlah langkah meja sehingga akan berhenti apabila pahat telah sampai di ujung meja kerja. Dan yang kedua, setelah satu kali penyayatan, telitilah ketepatan profil maupun ketepatan ukuran agar dapat dilakukan perbaikan bila masih kurang. Yang terakhir ini, lakukan pemakanan pada gigi ketiga dan selanjutnya hingga selesai. Oke, sebelum menutup pembelajaran hari ini, ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada, Pak. Oh, Pak. Tidak ada ya? Ya udah, kalau begitu saya tutup pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.